Setelah kita membuat kaca dan daknya sudah selesai, sekarang kita tinggal membuat existing daripada temboknya yang akan dinaikkan seperti ini. Nah, tadi juga kebetulan untuk bagian balok atapnya itu belum kita tambahkan. Nah, untuk penambahan balok atap itu bisa kita ke bagian lantai 2, kemudian bisa pergi ke bagian struktur, kemudian masuk lagi ke beam. Nah, untuk ukuran balok atap dan sleeve-nya kebetulan sama, jadi kita tetap menggunakan sleeve 2. Kita klik, kita arahkan ke sini, kemudian kita ikutin bentuk denahnya. Klik. Nah, kemudian kita beam. Ini juga kita arahkan dari sini ke sini. Klik, kemudian dari beam juga kita buat dari sini ke sini, kemudian ke sini. Nah, kita bisa lihat ke 3D-nya. Nah, bisa kita lihat di sini kelihatan ada sudah ada baloknya. Nah, di sini sudah ada baloknya. Ini juga sudah ada daknya. Nah, sekarang tinggal kita membuat atau menambahkan kolom yang diperlukan. Nah, di bagian sini itu seharusnya sudah ada kolom perencanaan. Menurut perencanaan itu sudah ada. Harusnya kita tambahkan kolom sehingga di bagian sini nanti kita tambahkan kolom. Nah, untuk kolomnya itu kita menggunakan kolom 20x20. Kita bisa pergi ke bagian ini, kemudian kita struktur kolom, kemudian kita load family ke bagian US structural framing, structural column. Kemudian kita ke bagian concrete, concrete, kemudian kita edit, kemudian kita kasih 20x20 atau B-nya 20. Nah, bisa kita tambahkan ke bagian sini. Kita klik. Nah, ini kita klik, sebelum kita klik itu pastikan dari depth ini kita atur menjadi height. Dan kemudian tingginya kita atur menjadi lantai 2, ke lantai 2. Kita klik, kita arahkan klik. Oke. Kalau sudah, sekarang kita klik, lihat lagi di 3D-nya. Nah, ini untuk perletakannya ini kita atur dari base levelnya dari lantai 1 ke jalan. Maka kita sudah jadi seperti ini. Untuk strukturnya, kemudian ini bisa kita buat untuk fondasi footplate-nya. Ini untuk kedalamannya itu bisa kita buat sejauh kedalamannya itu sejauh 1 meter. Nah, kita bisa pergi ke bagian 3D-nya atau ke bagian lantai satunya. Kita bisa menambahkan kolom baru. Kolom, kemudian kita edit. Kita tambah. Kita tinggal atur untuk height-nya itu dari menggunakan depth. Jadi depth dari ini ke fondasi. Kita klik, kemudian di bagian sini juga kita klik. Nah, kebetulan ini kita rotate, kita wajib rotate. Nah, setelah kita rotate, kita balik lagi ke 3D. Nah, kita bisa lihat ini adalah sambungan kolomnya. Ini lantai satunya bisa kita atur menjadi jalan, kita apply. Ini juga kita atur menjadi jalan. Ini kita atur jadi jalan. Nah, setelah itu kita bisa membuat fondasinya. Untuk fondasinya menggunakan footpad menjadi struktur, kemudian kita menggunakan slab. Kita bisa pergi ke bagian lantai satunya dulu atau fondasi, kemudian kita bisa menggunakan struktur, kemudian slabnya.
Nah, untuk slabnya itu bisa kita menggunakan ketebalan fondasi yang bisa kita lihat di sini, itu ukurannya adalah 40 70 70. Oke, berarti kita bisa membuat fondasinya, slabnya jadi 40. Oke, kemudian untuk ukurannya kita bisa membuat 150 70 dikali 70. Kita centang. Kemudian kita copy lagi, kita pindahkan ke bagian sini. Kemudian kita rotate sesuai dengan bentuk daripada fondasinya. Kita lihat ke 3D-nya. Ini untuk fondasi footplate-nya sudah jadi. Sekarang kita melanjutkan ke bagian finishing, render. Untuk rendernya itu sendiri, saya menggunakan D5 render, yang mana ketika saya start nanti ini akan masuk ke bagian D5-nya. Nah, untuk D5-nya itu sendiri bisa kita lihat, kita bisa masuk dari sini, kemudian kita buka. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk merender. Itu bisa ke bagian sini D5 render dengan cara mendownload dulu pluginnya, kemudian kita start D5-nya. Nah, sudah saya start D5, dia masih loading. Sekarang kita sudah bisa masuk ke bagian menu rendernya. Nah, untuk rendernya kebetulan saya menggunakan aplikasi software D5 ini yang sudah ada. Kemudian kita bisa mendownload segala jenis aplikasi. Kemudian kita bisa mendownload berbagai macam furnitur di 3D Warehouse yang nantinya akan kita tambahkan ke bagian aplikasi render ini. Kemudian kita bisa menambahkan sambil menunggu loadingnya. Nah, untuk hasil render, furnitur-furnitur yang ini bisa saya dapatkan di bagian 3D Warehouse. Untuk merender, itu saya mengatur settingannya dulu. Kita bisa atur settingannya di bagian sini. Ada environment, efek, dan lain-lain. Nah, untuk environment ini, saya menggunakan D5 render. Jadi, bisa kita atur sunlight intensity-nya, kemudian kita atur arah mataharinya, dan kemudian untuk merendernya, itu bisa kita atur dari sudut pandang ini. Kemudian kita bisa klik di bagian image, kemudian kita bisa klik render dengan mengatur ukuran yang mau kita tuju. Kemudian kita bisa klik render, dan nanti akan jadi hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Mungkin itu saja sedikit tutorial dari PMM kelompok 195. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.